Elohim Beshem Yahushua Hamashiach. Sesuai janji saya ya, dari sahabat-sahabat yang lalu kita masih membahas dari kitab Kason, khususnya pasal yang keempat. Dan kita sampai pembahasan tentang Sefirot ya. Sefirot ini kita sampai pada pembahasan tentang Malkut atau kerajaan. Nah, yang menarik dari Malkut ini bahwa dikatakan Yahweh Elohim Adonai Melech atau raja. Itu adalah above without end and below without limit. Yang dikatakan dia yang maha tinggi dan tidak terbatas, tidak terseberangi. Berani. Below without end juga sama. Yang paling dalam, yang paling dasar tanpa batas. Makanya dikatakan deep calls unto deep. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa kedalaman memanggil kedalaman. Ketika kita menggali dabar Elohim, ketika kita ingin mengenal dia, mengenal personal pribadi dari Yahushua Hamashiach, dari Ruach Elohim, dari Elohim Bapa sendiri, maka semakin dalam kita mendapat wahyuan yang semakin baru, semakin baru. Luar biasa. Makanya dikatakan ketika kita sudah masuk di dalam Malkut, di dalam kerajaan ini, itu akan mendatangkan yang namanya manifestasi, presence dari penciptaan yang disebut dengan Shekinah, atau yang dikenal orang Kristen dengan hadirat. Banyak orang kan nggak mengerti bagaimana cara mendatangkan Shekinah ini, mendatangkan hadirat bagaimana. Ya, mau nggak mau ketika tatanan kerajaan itu atau Malkut itu ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadi raja di dalam kehidupan kita? Apakah yang menjadi raja itu adalah kedagingan kita, yang duduk di kursi itu sebagai Melek itu adalah kita, atau Yahushua Hamashiach? Hidup kita berpusatnya kemana? Christ center atau self center? Nah, bahkan gini, kalau mau lebih jauh perenungan kita, apakah pelayanan kita ini hanya sekedar aktualisasi diri sehingga serampangan? Karena anak pendeta, anak majelis, generasi demi generasi sudah Kristen, maka otomatis melayani. Tetapi rutinitas, bukan karena heset, bukan karena cinta, bukan karena ahava. Ini masalah besar, Marahia Poti. Makanya gak heran akhirnya gak beda dengan agama-agama apapun. Karena hanya sekedar rutinitas, hanya selongsong, hanya pepesan. Mata duitannya tetap sama, tetap cari jabatan, cari posisi, cari nama. Pelayanan tuh ya profesi, cari duit. Ya bukan salah kalau mata pencarian Anda sebagai pemuka agama, tetapi itu menjadi salah ketika di dalam hidupmu spiritualitasmu tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah pelayanan di sebuah daerah, gerejanya banyak sekali. Satu gang, satu jalan bisa 3-4 gereja. Tetapi antara pendeta dengan pendeta yang lain nggak akur. Nyapui sampah daun dibuang ke tetangganya. Katanya Yesus Hamashiachnya sama, Yesus Kristus katanya. Kok nggak akur itu loh, gimana? Yang satu bilang misalnya, oh Pentakosta sandal lama, sikil laba-laba, dihina. Yang satu bilang, apa itu kayak kuburan itu? Himna-himna itu lagu zaman dulu itu apaan? Susah, ini mau ngomong apa? Orang nggak bisa akur karena saling serang. Padahal kita tahu ya, jari kita ini loh, 5 ini aja berbeda-beda, punya fungsi peranan masing-masing. Atau kecuali kalau Anda ya memang sales, Anda makelar, makanya Anda menyerang yang sana karena itu adalah campaign Anda supaya dagangan Anda laku, dagangan sebelah nggak laku. Ya itu biar menjadi koreksi masing-masing personal, masing-masing pribadi. Tetapi kalau Yahushua Hamashiach Melech, tapi kalau Malkut ini benar-benar berpusat pada Yahushua, berpusat pada Injil, maka satu saja tujuan kita, agar Injil disampaikan, agar ahava itu, kasih yang sejati itu, berita kasih itu nyampe ke orang-orang.
perang lewat kehidupan kita. Apapun harganya, bagaimanapun caranya. Lebih tepatnya karena kehidupan kita berbicara. Tutur kata, perbuatan, tindakan, pola pikir sinkron, selaras. Hidupnya penuh dengan kasih, dengan ahava. Kasihilah ya Yahweh Elohim Adamu dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. That's it. Kelak Malkut jadi nyata dalam kehidupan kita.